Bagaimana Ustadz bisa menemukan cintanya dan alhamdulillah sekarang bahkan punya cucu Ustadz ya. Oh, iya. Nah, bagaimana awal Ustadz ini menemukan cinta sejatinya bila dari surganya di dunia? Iya. Ya Ustadz. Iya, jadi Mengapa Ustadz memilih menghafal Al-Quran? Oke Ustadz ya, Masya Allah, luar biasa tadi penjelasannya, inspirasinya tentang mondok, suka dukanya Ustadz. Iya. Nah Ustadz, ini waktu di pondok, sosok yang mengayomi, sosok yang banyak membantu Ustadz ini siapa Ustadz Iya. ya? Jadi keberadaan saya di pesantren yang kemudian sekarang ini menjadi bisa berbuat di umat sedikit ya. Itu memang saya berusaha untuk mengamalkan firman Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan orang-orang yang ada di antara kamu. Ya. Nah tentu pertama orang tua kandung saya. Iya. Ya, walaupun awalnya memang yaitu saya katakan antara kasih sayang dengan pesimistik ya. Iya. Tetapi bagaimanapun juga pada akhirnya beliau sadar ya. Kalau umi saya itu sebenarnya senang ya, bapak saya yang ini, yang awalnya ini tidak percaya gitu, tapi akhirnya percaya juga. Bahkan kemudian mensupport saya setelah melihat bahwa saya memang eksis, saya memang sungguh-sungguh menjadi anaknya yang soleh begitu. Kemudian yang paling berperan ya setelah orang tua kandung, karena saya sudah tinggalkan. Pertama yang memfasilitasi saya, menjembatani saya ya. Ada namanya Allahu yarham Pak Haji Abdullah ya. Di kampung itu yang menjadi simpatisan Darul Istiqamah, yang anaknya itulah yang bernama Ustadz Alimuddin Abdullah yang sekarang menjadi Ustadz besar di Makassar di Maros. Itulah menemani saya, menuntun saya sampai kemudian Ustadz Alimuddin ini melanjutkan kuliahnya dan saya juga sudah bisa dilepas di dalam. Bahkan saya sudah menikah waktu itu, sudah membina di penghafalan Al-Quran. Kemudian yang paling pertama menemukan saya namanya Ustadz Muhammad Sastrin dari Flores, ya, Nusa Tenggara Timur. Walaupun sebenarnya beliau sudah lama saya tidak ketemu, tapi doa-doa saya untuk beliau selalu, karena tidak akan hilang dalam catatan Allah dan malaikat bahwa beliau yang pertama kali diizinkan oleh Allah membuka jalan untuk saya ke pesantren. Nah, setelah ke dalam, setelah saya masuk di pondok, sosok yang pertama dan utama memberi inspirasi kepada saya, semangat kepada saya adalah orang tua tercinta yang selalu kita panggil Abah, ya, Ustadz Arif Marzuki, hafizahullah. Ya. Waktu itu, karena waktu itu juga pelajaran di kelas waktu itu tidak terlalu aktif karena masa-masa perluasan kampus, masa-masa pembangunan fisik, ya. Nah, dalam keadaan tidak ada dana sehingga lebih banyak tenaga santri yang dipergunakan. Jadi waktu itu lebih banyak beliau mengajar di masjid. Sehingga saya tidak bisa mengatakan beliau adalah guru tunggal saya, tapi mungkin lebih tepatnya mengatakan hampir 90% keilmuan saya pada dasarnya itu berasal dari orang tua tercinta di Macopa. Masya Allah. Nanti dalam pengembangannya kemudian guru-guru saya yang lain. Ya. Lalu sampai saya belajar sendiri ketika dibacakan oleh santri-santri saya. Waktu saya sudah mulai diamanahkan oleh beliau, pimpinan waktu itu Ustadz Arif, mengajar. Lalu kemudian datanglah putra beliau, ya, yang sekarang ini menjadi pimpinan kami, pimpinan kita di sini, Ustadz Dr. Muzakir Arif, hafizahullah. Datanglah beliau yang kemudian membawa beberapa tajdid, ya, perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan positif di Darul Istiqamah, termasuk pola-pola dakwah, pola-pola sosialisasi, ya, interaksi sosial, bagaimana kita ini berpesantren punya prinsip-prinsip yang tidak boleh ditawar,
tapi tidak kemudian membuat kita sangat eksklusif. Itulah inspirator saya dari segi itu ya, Ustadz Dr. Mudzakkir Arif hafizahullah, sehingga sistematika dakwah saya boleh dikata, kalau tidak dikatakan 100%, hampir 100%, mungkin kalau bahasa akademinya walaupun kurang bagus dalam bahasa akademi, plagiat ya. Wah, ya. Tapi sampai kepada materi-materinya juga memang kadang-kadang saya murni membahasnya, kemudian saya kembangkan sesuai pemahaman saya. Jadi sosok inspirasi Ustaz ya. Betul. Nah itu banyak sebenarnya, tapi ini yang paling di hati. Ya. Masya Allah. Oke Ustaz, Masya Allah ya. Nah ini sesi selanjutnya Ustaz. Mungkin orang juga banyak penasaran Ustaz ya, tentang kisah cintanya Ustadz ini seperti apa ya. Bagaimana Ustadz bisa menemukan cintanya, dan alhamdulillah sekarang bahkan punya cucu Ustadz ya. Nah bagaimana awal Ustadz ini menemukan cinta sejatinya, biar dari surganya di dunia. Iya Ustadz. Iya, jadi saya itu ya alhamdulillah manusia normal lah, jelas ya. Iya. Buktinya 5 anak ini. Wait, 5 anak Ustadz ya? 5. Istri berapa Ustadz? Baru 1. Oh, baik lanjut. 7 kali sebenarnya berproduksi, tapi 2 tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi 5 yang lanjut. Ya, jadi saya tuh masuk pesantren. Ya, saya sebagai orang yang tunanetra, ya, tentu selalu keinginan untuk berpasangan itu adalah naluri fitrah ya. Iya. Tetapi kemudian kesadaran bahwa saya ini orang yang tidak melihat, itu kemudian membuat saya waktu itu ya pesimis. Tidak sampai memikirkan terlalu serius. Oh. Saya ya sabar saja begitu. Ya mungkin juga karena usia baru 18 tahun ya. Sampai 19 tahun waktu itu memang pokoknya belum ada pemikiran-pemikiran terlalu serius ke situ, karena terutama sekali karena saya tidak melihat. Nah, intinya luput lah. Saya tidak ingat, biar menghayal-khayal mau menikah juga waktu itu tidak. Walaupun ya kadang-kadang juga sih muncul. Iya. Tapi saya tepis karena kondisi saya. Nah, satu ketika waktu itu saya diamanahkan mengajar, mulai dilatih oleh Ustadz Arif hafizahullah, mengajar di jurusan penghafalan Al-Quran di Macopa itu. Karena perlu juga diketahui bahwa sebelum saya menghafal, atau ketika saya menghafal itu, lembaga penghafalan di Darul Istiqamah Macopa itu waktu belum terlembaga secara formal. Jadi boleh dikata kesadaran masing-masing lah begitu. Nah setelah saya tamat, saya menghafal waktu itu 2,5 tahun dengan cara dibacakan ya. Jadi seperti saya merekam apa yang dibilang orang, itu yang saya ikuti. Dan nanti kemudian sekarang murajaannya kadang ditirukan, kadang dengan adanya fasilitasi YouTube saya banyak-banyak mendengar murattal dari YouTube kemudian mengikutinya. Awalnya itu hanya dibacakan oleh siapa saja yang sudah bisa mengaji, bisa baca Quran. Nah, waktu itu setelah saya khatam, pimpinan Darul Istiqamah tahu saya khatam, terus ada yang mengusulkan bagaimana kalau penghafalan Al-Quran itu dilembagakan lebih formal daripada sekedar menunggu yang mau. Akhirnya jadi dilembagakan, tapi terkendala siapa yang mau fokus ke dalam. Waktu itu Ustadz Arif mengatakan, itu saja si Iqbal yang tidak melihat. Saya kira dia bisa fokus itu. Saya bilang, gimana caranya saya tidak melihat kok jadi pemimpin. Ya, tapi orang yang diamanahkan itu memberitahu saya, mengatakan, kata Ustadz, ikuti saja dulu. Ada dulu populer sekali as-sam wa ta'ah. Dengar dan taat saja dulu, Allah memberi kemudahan. Alhamdulillah saya ikuti, saya terima. Nah, pada saat saya sudah mulai menerima santri, sudah beberapa puluhan santri. Kita dipanggil, dikumpul semua pelaksana amanah, disebut pelaksana amanah. Disuruh bicara semua apa kendala-kendala dan sebagainya. Usul-usul kepimpinan,
untuk dipecahkan bersama dalam amanah yang kita pegang di pesantren. Nah, tiba giliran saya bicara. Ini lembaga penghafalan Al-Quran baru didirikan, ini kebutuhannya. Ini saya bicara. Setelah saya bicara, Ustadz Arif tanya, tunggu dulu, apa kebutuhanmu? Ya, waktu itu karena saya makan dengan santri, kemudian di Macopa itu ada orang tua angkat saya, namanya almarhum Pak Jufri, rahimahullah. Itu pokoknya segalanya terpenuhi rasanya lah. Saya juga sudah mulai gemuk kembali karena sudah berinteraksi dengan beliau, orang tua angkat saya itu. Iya. Sering saya makan di rumahnya apa semua. Singkatnya saya bilang tidak ada Ustadz, aman-aman saja, ini justru kebutuhan fasilitas asrama ini yang mendesak. Qadar Allah, kenapa ada seorang mubalighat, tapi bukan yang sekarang, ya, bukan permaisuri saya yang sekarang. Iya. Tapi beliaulah ini yang menjadi awal pembahasan pernikahan saya. Dia terharu, mubalighat ini menyampaikan ke seorang ustazah, loh, orang buta tidak punya kebutuhan ya? Iya. Justru kita ini orang melihat banyak sekali rasanya kebutuhan kita. Iya. Nah, dasar ini ustazah ini adalah pengurus jodoh di pesantren. Jadi ya kalau pekerjaan kita itu kan semua yang kita lihat itu selalu mau dikaitkan dengan kerja kita kan begitu. Iya. Nah, jadi ketika seorang tukang mancing maka setiap lihat air itu bayangannya mungkin ada ikan di sini kan. Kalau kalau orang Dexen saya kira setiap yang dilihat itu selalu bagaimana diarahkan untuk menjadi pelanggan. Oh iya betul. Nah, begitulah juga dengan pengurus jodoh kan. Jadi setiap ada celah untuk dimasuki, ini kayaknya ini orang mau ini sama Iqbal ini. Iya. Kenapa dia terharu sekali, dia kagum gitu-gitu. Nah, dilaporlah ke Ustadz Arif. Ustadz Arif bilang, oke, silakan diurus. Diurus. Saya ditanya, saya bilang, saya tidak terpikir siapa yang mau. Saya tidak melihat ini. Pokoknya ada orang terharu sama Anda. Saya ketawa-ketawa saja. Akhirnya satu ketika Ustadz sedang pengajian di masjid. Beliau gitu, jalan-jalan ceramahnya tiba-tiba mengatakan, Iqbal, siap-siap. Saya mau kawinkan kau. Masya Allah. Biarkan semua orang melihat terbelalak. Waduh, hebohlah satu kampus waktu itu. Nah, ditanyalah mubalighah ini sudah almarhumah sekarang. Ustazah juga, hafizah sebenarnya. Ternyata kekagumannya itu tidak sampai ke keinginan untuk menjadi pasangan saya. Malah dia marah ternyata. Katanya, saya tidak pernah ketemu juga. Waduh, kita ketat sekali. Iya. Saya tidak tahu proses peralihannya itu. Jadi saya dengan ibunda sekarang ini, saya tidak tahu bagaimana proses peralihannya ini para ustadz, pengurus-pengurus jodoh di Macopa itu. Nanti saya diberitahu bahwa bukan yang kagum, tapi ada yang lain. Dan dia juga kader pesantren, kader setia, dan begitulah sampai akhirnya betul-betul tidak ada perkenalan, tidak ada. Jadi nanti di malam pertama baru saya bagaimana caranya supaya dia mau bersuara, karena hanya lewat suara baru saya bisa kenal orang. Allahu Akbar, subhanallah. Para jomblo Ustadz ini berteriak hatinya Ustadz. Para jomblo mendengarkan kisah cintanya Ustadz. Begitu perjalanan. Iya. Ternyata untuk nikah Ustadz tidak perlu pacaran Ustadz ya. Saya berani mengatakan. Iya. Ketika ada orang mengatakan tidak mungkin bahagia orang tanpa pacaran, saya ingin mengatakan bahwa itu adalah apa istilahnya, sesuatu yang bukan hanya berlebihan tapi sungguh sangat terlalu berlebihan sekali. Oh, sungguh terlalu Ustaz ya. Iya. Tidak ada itu, bukan jaminan. Bukan jaminan. Saya alhamdulillah merasakan itu. Bukan berarti dalam rumah tangga tidak ada suka duka, tidak ada yang bisa hilang. Tetapi buktinya saya bahagia, saya mesra, saya beranak bercucu. Alhamdulillah. Dan betul-betul nanti di malam pertama baru berkenalan. Masya Allah. Apalagi kalau katanya mau dilihat, saya memang tidak bisa lihat. Hanya dia yang lihat saya. Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz ya. Iya. Oke Ustaz. Terakhir Ustaz ini.
setelah kita belajar tentang pendidikan, masa kecilnya Ustadz, tentang kisah cintanya yang begitu luar biasa, indah sekali Ustadz ya, tanpa perkenalan sebelumnya. Nah, ini Ustadz terakhir, dari sekian banyak pilihan dalam hidup ini Ustadz ya, mengapa Ustadz memilih menghafal Al-Quran? Pertama, sejak saya di kampung itu, lewat radio, lewat ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz di kampung, yang selalu tertanam di hati saya itu karena membaca Al-Quran itu wajib. Itu kan sudah diketahui oleh semua orang. Iya. Nah, saya pikir, bagaimana saya bisa mengaji kalau saya tidak hafal? Sementara saya tidak lihat. Nah, itu inspirasinya. Sehingga sejak saya di kampung memang sudah ada hafalan sedikit. Sudah ada hafalan sedikit. Di guru-guru mengaji kampung itu. Yang kedua, setelah saya masuk pesantren, dengar dakwah, dengar pengajian dari guru-guru kita, terutama dari guru utama saya bilang, Abah tercinta Ustadz Arif Hafizahullah, menerangkan tentang pentingnya, mulianya menghafal Quran, ya semakin termotivasilah saya untuk kemudian menekuni itu. Bahwa memang tidak ada juga memang pilihan lain bagi saya kecuali harus menghafal kalau mau membaca Quran. Apalagi ditambah dengan ternyata memang ada kemuliaan tersendirinya memasukkan Quran ke dalam otak dan hati. Lebih dari sekedar melihat mushaf, maka ya tentu saya, ya itu yang kemudian memotivasi untuk saya alhamdulillah diberi taufik oleh Allah untuk sungguh-sungguh memaksa diri menghafal Al-Quran. Itu dasarnya, seperti itu. Dari sini Ustadz sudah saya bisa bilang Ustadz go nasional bahkan internasional Ustadz ya dalam berdakwah dari menghafal Quran Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya. Itu untuk menjaga konsistensinya Ustadz. Kenapa ya? Saya lihat lelah sekali Ustadz. Saya ikut sama Ustadz kelas 2 sanawiyah sampai saya selesai di pesantren. Saya betul-betul tidak pernah melihat Ustadz mengeluh, capekku. Saya tidak pernah lihat Ustadz seperti itu. Ya, yang lalu-lalu itu saya masih muda ya. Sekarang juga masih muda. Iya, bisa nambah? Iya. Tidak. Kalau nambah kopi sih bisa. Oke, siap. Nambah kesejahteraan juga bisa. Allahu Akbar. Kesejahteraan itu kan luas. Iya, Ustaz, siap. Jadi ya sekarang semangat masih muda. Usia juga belum terlalu tua sih. Ya, belum sampai setengah abad, tinggal sedikit. Semoga Allah memberi umur panjang dan berkah ya. Amin. Alhamdulillah sekarang itu ya fisik sudah mulai agak terasa, kecuali kalau minum kopi linsi lagi. Asik sekali. Nah, jadi sudah mulai agak terasa. Memang waktu antum menemani saya itu betul-betul puncak tenaga dan semangat itu memang sangat prima waktu itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang juga demikian. Ini adik-adik ini, anak saya kemudian yang mendampingi saya sudah bisa bawa mobil semua yang laki-laki. Kadang-kadang mereka yang kewalahan. Ini apa ini? Mau terima semua jadwal. Saya bilang, iya nak, semangat ini masih, mumpung Allah masih memberi kekuatan. Allah. Apa tuh mau pale? Udah tuh nanti nak kita, dek tuh nanti nak berjuang. Dia kemana pun Allah Ta'ala. Itu miro dulu di Fugau. Karena kita mau memberi uang banyak, kita tidak ditakdirkan oleh Allah punya uang banyak. Kita mau berjuang dalam bentuk apa ya, pengorbanan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina di mana ya Allah tidak menakdirkan kita mengalami kondisi itu. Saya mau maksimal ya. Selain untuk kesolehan pribadi, kita ini mau berbuat untuk umat. Ya. Kita mau memperbanyak amal jariah. Ya. Dalam kondisi yang tidak melihat ini, semoga ini semua menjadi jalan untuk melihat nanti di surga. Jadi itu inspirasi-inspirasi seperti itu. Sehingga saya pengajian, khutbah Jumat sampai ke daerah-daerah dan seterusnya. Di puncak gunung apa segala macam dengan segala konsekuensinya ya itu yang menginspirasi. Ini jihad. Masya Allah. Tidak ada surga tanpa jihad dan sabar itu. Dan salah satu lapangan jihad saya dan mungkin bisa dikatakan arjal a'mal saya, amal andalan saya adalah berdakwah, dakwah keliling. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Begitu inspirasi. Iya, Ustaz mungkin bisa kalau dari Syekh ya yang bacaannya yang Ustaz suka, Ustaz siapa Ustaz? Syekh siapa yang Ustaz suka? Mungkin bisa Ustaz pada kesempatan ini mungkin surah Al-Fatihah atau beberapa ayat saja ya bisa membacakan dan bisa menjadi kebaikan lah Ustaz. Ya, saya semua syekh saya suka, semua qari. Tapi walaupun suara saya sangat jauh dari
beliau, hafizahullah. Saya tidak tahu, kesemsem sekali sama Abdurrahman As-Sudais. Iya. Hafizahullah. Ya. Walaupun suara saya jauh. Ya. Ya. Bisa Ustaz. Iya, jadi dibacakan buat kami lah Ustaz. Iya. Oh iya. Ya. Baik, saya coba surah Al-Fatihah ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Luar biasa Ustaz ya, saya tidak bisa terlalu bicara Ustaz. Ini sengaja saya tanyakan karena ini yang menemani saya Ustaz. Saya sampai detik ini pun selalu merindukan, bahkan sampai detik ini pun masih ada rekamannya itu. Suaranya Ustaz. Ya, jadi luar biasa. Ya. Ya Ustaz, ini saya secara pribadi Masya Allah luar biasa. Dan saya baru tahu secara keseluruhan tentang Ustaz pada hari ini, dan banyak orang-orang bertanya Ustadz ke saya, Ustadz Iqbal itu seperti apa kisah cintanya, bagaimana tentang perjalanan masa kecilnya, pendidikannya, banyak yang kepo Ustadz. Nah maka pada kegiatan hari ini podcast inspirasi ya, yang bukan obrolan biasa, ini kita akan lempar ke orang-orang bahwa inilah yang terjadi sama seorang Ustadz Iqbal, tunanetra namun menghafal Al-Quran 30 juz bersama artinya serta ribuan hadis, Masya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya. Terakhir Ustadz, apa yang bisa menjadi kata-kata inspirasi atau motivasi kepada para penonton Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Pertama, semua yang saya sampaikan ini niatnya adalah motivasi dakwah. Niatnya adalah at-tahadduts bi ni'matillah. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi dari ujub, apalagi takabur, apalagi melihat diri berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, ketika pertama diangkat menjadi khalifah, ungkapan beliau yang pertama adalah lastu bi khairikum, bukanlah saya orang terbaik di antara kamu. Maka Iqbal Choing yang tunanetra, yang penuh kedhaifan ini, berpuluh juta, bermiliar, bertriliun kali lebih pantas mengatakan lastu bi khairikum, saya bukan orang terbaik ya. Tetapi sedikit pengalaman untuk saya niatkan sebagai dakwah, sehingga saya bagi bila memang ada baiknya untuk dipetik pelajaran oleh segenap kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan obrolan yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan hidup kita ini ibadah. Semua aktivitas kita adalah ibadah. Bagaimana kita menjadikannya sebagai ibadah kepada Allah? Mulailah dan warnailah seluruh aktivitas kita dengan amal hati. Amal hati seperti keyakinan, keimanan kepada Allah selalu diucapkan dalam hati, keikhlasan, kesyukuran, kesabaran, dan seterusnya. Keinginan untuk masuk surga, rasa takut masuk neraka, rasa bahagia dengan keimanan. Itu yang membuat semua aktivitas kita ibadah. Yang kedua, jauhi dosa. Jauhi semua yang haram. Berusahalah untuk hidup di jalan yang halal dan berkah. Yang ketiga, jadilah penolong agama Allah. Kunu ansarallah. Jadilah penolong agama Allah, agar Allah pun menolong kita, agar Allah pun menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Paling terakhir, besarkanlah channel-channel dakwah Islam di media sosial. Besarkanlah channel-channel dakwah di YouTube, di Facebook, dan di mana saja. Salah satu kekalahan kita dengan para penganjur dosa, bahwa para ahli dosa, para penganjur dosa semangat untuk mengiklankan dosanya,
semangat untuk mempromosikan dosanya, mengkampanyekan dosanya, bahkan menyebarkan dosanya secara masif, tidak tanggung-tanggung. Sementara kita penegak kebenaran, penganjur kebenaran, pengelola sosmed kebenaran masih terlalu takut berkorban, takut berpromosi, takut berkampanye. Ini yang penting untuk dibudayakan. Karena itu channel-channel dakwah Islam di YouTube, di Facebook yang terpercaya, yang betul-betul mendakwakan Islam secara murni, hendaknya di like, di share, di subscribe, dinonton berulang-ulang, ya, supaya bisa eksis terus di media sosial. Salah satunya adalah channel dakwah PKM TV di YouTube. Alhamdulillah, dalam usianya yang masih relatif singkat ini sudah punya hati, sudah ada di hati sebagian umat Islam. Tinggal ditambah terus agar betul-betul channel dakwah ini, PKM TV ini bersama channel dakwah Islam lainnya di YouTube dan di media sosial lainnya sebagaimana di dunia nyata semakin berkembang, semakin diberkahi oleh Allah untuk menjayakan Islam demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat dengan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala semata. Terakhir, ada moto hidup saya yang saya dapat dari orang tua tercinta di Macopa, Abah tercinta Ustadz Arif Marzuki hafizahullah, bahwa hidup ini semua penuh resiko. Iqbal, berbuat beresiko, tidak berbuat beresiko. Lebih baik berbuat, yang penting diridhai oleh Allah. Sehingga resikonya itu adalah pahala. Resikonya itu adalah surga. Daripada tidak berbuat, resikonya adalah murka Allah, neraka. Atau berbuat tapi dosa, resikonya neraka. Lebih baik berbuat dengan segala resiko karena semua itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Pantang menyerah. Kondisi saya yang cacat ini, alhamdulillah saya belum pernah mengenal kata menyerah dalam menghadapi tantangan apapun. Dengan tidak ujub, tidak takabur, tapi bertawakal kepada Allah sambil menggunakan semua potensi yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian closing statement. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita di jannahnya yang abadi di akhirat nanti dengan rahmatnya melalui perjuangan kita di jalan yang ia ridhai. Terima kasih. Saya undur diri dari podcast yang semoga diberkahi oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Itu tadi closing statement yang sangat luar biasa. Kita bisa memetik satu ibroh yang sangat luar biasa. Ketika Al-Quran dibumikan, maka itu Allah akan melangitkan manusianya. Seperti halnya seorang Ustadz Iqbal yang kita kenal sebagai seorang tunanetra, ya, di balik keterbatasannya, beliau tidak mundur. Akan tetapi beliau tekun, beliau membuktikannya dengan sebuah karya. Beliau punya kesempatan untuk membalas caci maki dari orang-orang lain. Beliau punya kesempatan membalas ejekan atau bulian dari orang lain. Tapi beliau tidak membalasnya dengan kejelekan. Tetapi beliau membuktikan dengan kebaikan. Senar dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik. Dan itu inspirasi hebat dari seorang Ustadz Iqbal. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi semangat luar biasa Ustadz Iqbal ya. Tidak lepas juga dari mungkin minum kopi lingzinya. Iya ya, ada kopi lingzi, yang mana kopi lingzi ini terbuat dari jamur merah, yang fungsi utamanya dia adalah membuang racun, apalagi yang patah hati bisa diperbaiki hatinya ya. Oke, kemudian dia juga bagus untuk imunitas tubuh kita, jadi cocoklah untuk kita yang punya kesibukan banyak. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel PKM TV. Ada podcast kita yang luar biasa, podcast inspirasi, bukan obrolan biasa. Saya Albazar Mapangandro bersama Ustadz Muhammad Iqbal Coin, SPDI MPD. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.